Tragedy of Prewedding, Bab 3, di Villa. Sementara itu, Diki dan Citra saat ini sudah berada dalam satu mobil. Diki melajukan mobilnya menuju ke arah puncak Bogor. "Kenapa kamu yakin banget kalau Mas Adnan ada di sana?" tanya Citra di sela-sela perjalanannya. Diki tersenyum dan berkata, "Bukti yang aku temukan memang mengarah di tempat itu, kamu lihat sendiri, kan? Barangkali memang Adnan ada di sana, kita usaha aja dulu. Tapi menurut aku, lebih baik kita juga minta bantuan polisi buat ikut cari Mas Adnan, apalagi dari kemarin ponselnya juga gak bisa dihubungi," ujar Citra dengan raut wajahnya yang begitu gelisah. "Udah pokoknya kamu tenang aja ya Cit, aku yakin, Adnan baik-baik aja kok," sahut Diki sambil menyunggingkan senyum manisnya. Citra hanya terdiam membisu. Selama dalam perjalanan, tak ada perbincangan yang intens di antara keduanya. Citra lebih banyak termenung, tentu saja dalam hati dan pikirannya tak luput dari kekasihnya yang tengah menghilang itu. "Kamu kemana sih Mas? Bikin kita semua cemas di sini. Semoga dimanapun kamu berada, kamu tetap dalam lindungan Allah, dan semoga kamu baik-baik saja Mas Adnan," batin Citra. Setelah beberapa saat kemudian, kini mobil Diki telah tiba di kawasan puncak. Udaranya yang begitu sejuk serta suasana pegunungan yang begitu menakjubkan cukup menyegarkan mata dan pikiran jika berada di tempat itu. Namun, sangat kontras dengan perasaan Citra yang masih terus resah sambil mencoba untuk terus menghubungi Adnan. Sesekali ia berdecak lidah karena kesal tak kunjung berhasil menelepon kekasihnya itu. "Udahlah Cit, kalau emang tidak bisa dihubungi, ya jangan dipaksakan. Kita juga sebentar lagi sampai kok ke villa, dan berdoa aja, semoga Adnan benar-benar ada di sana," ucap Diki. Tak lama kemudian, Diki pun membelokkan mobilnya ke arah kanan dan memasuki kawasan villa elit yang berada di dataran tinggi tersebut. Kemudian seorang satpam membukakan gerbang villa itu, seraya menyapa hangat kedatangan Diki dan Citra. "Selamat datang Tuan Diki. Tumben ini teh tidak kasih kabar dulu kalau mau datang ke sini?" tanya satpam yang diberi kepercayaan oleh Imron menjaga vilanya. "Iya nih, kita memang dadakan Pak," sahut Diki. "Oh mau berbulan madu ya Tuan?" tanya satpam tersebut membuat Citra dan Diki saling menoleh satu sama lain dengan tatapan yang tertegun. "Oh, bukan Pak, kita kesini mau cari Mas Adnan, apa beliau ada di sini?" tanya Citra. Satpam tersebut nampak mengernyitkan dahinya dan menjawab, "Tuan Adnan tidak ada di tempat ini, terakhir beliau ke villa ini, kan 2 bulan yang lalu waktu acara ulang tahunnya Tuan Besar itu." Mendengar penuturan satpam itu, dalam hati Citra merasa semakin gelisah, ternyata dugaannya benar, Adnan tidak mungkin ada di tempat ini. "Bapak yakin, Adnan gak datang ke sini?" tanya Diki sambil menilik ke arah Citra yang sedang menundukkan kepalanya. "Iya, saya yakin. Memangnya ada apa ya Tuan?" tanya satpam tersebut. "Oh enggak kok Pak, cuma masalah kecil aja. Ya udah saya mau ke dalam dulu ya Pak," ucap Diki sambil kembali menyalakan mesin mobilnya untuk menuju halaman villa tersebut. "Baik, silahkan Tuan," sahut satpam tersebut. "Tadi saya kira Tuan mau berbulan madu sama Non Citra di villa ini," sambung satpam tersebut sambil tersipu-sipu. Mendengar itu, Citra mengerlingkan matanya sedangkan Diki terkekeh geli sambil menyahut, "Ah bisa aja sih Bapak, Citra ini calon istrinya Adnan." "Oh begitu ya, kirain kalian teh sudah menikah gitu," sahut satpam tersebut, dengan raut wajahnya yang nampak kikuk. Diki tersenyum sambil menoleh ke arah Citra yang nampaknya semakin tak nyaman dengan situasi seperti itu. "Diki, kita pulang aja yuk," dengan cepat Citra berucap, membuat Diki menghentikan kembali laju mobilnya. "Loh kenapa Cit, emangnya kamu gak capek?" tanya Diki. Citra menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Aku khawatir sama Mas Adnan, lebih baik kita langsung menghubungi polisi saja." "Iya tapi, kan kita baru aja sampai di villa, kita masuk dan istirahat dulu ya," timpal Adnan. "Tapi gimana sama Mas Adnan, Dik? Apa kamu gak khawatir sama dia?"
Tujuan kita datang ke tempat ini kan buat memastikan keberadaannya, bukan untuk istirahat dan berleha-leha. Ucap Citra bersungut-sungut. Mendengar ujaran Citra yang nampak begitu kesal, membuat Diki hanya terdiam sambil menyandarkan kepalanya di sandaran kursi mobil. Ia menarik nafas dalam-dalam. Aku juga khawatir sama keadaan Adnan, tapi kita juga butuh istirahat Citra. Aku tahu, kamu pasti semalaman gak tidur, kan? Dan ditambah sekarang kamu juga masih terus kepikiran sama dia tanpa kamu perhatikan keadaan kamu sendiri. Kamu juga belum makan, kan? Tanya Diki. Aku gak akan bisa tenang, sebelum aku tahu kalau Mas Adnan baik-baik aja. Sahut Citra. Terus, kalau misalnya kita sekarang lapor polisi, apakah Adnan bisa langsung ditemukan? Tanya Diki dengan nada suaranya yang sedikit menantang. Paling tidak, kita udah berusaha. Sahut Citra. Ya apa yang kita lakukan sekarang juga adalah sebuah usaha Citra. Tapi please, kita masuk dulu dan istirahat sebentar di dalam ya. Ajak Diki kembali meyakinkan gadis itu. Karena tak mau berdebat lebih jauh, dan suasana hatinya sedang sangat tidak baik, akhirnya Citra pun menuruti apa yang diinginkan oleh Diki. Mereka pun memasuki villa mewah itu yang bangunannya seperti nuansa Eropa modern. Diki menyalakan lampu di ruangan itu, mengajak Citra untuk duduk di sebuah sofa. Diki memesan sebuah makanan dengan aplikasi online, sambil menunggu makanan datang, ia pun duduk di sebelah Citra yang sedang menyandarkan punggungnya di sofa. Citra menoleh ke arah sebuah kamar yang pintunya sedikit terbuka, ia pun beranjak dari sofa dan melangkah ke arah kamar tersebut. Dengan perlahan Citra memasuki kamar itu dan menilik ke segala penjuru. Matanya melebar manakala melihat sebuah ponsel tergeletak di atas kasur, serta di sebelahnya terdapat sebuah piyama tidur perempuan. Mas Adnan, ini ponselnya bukan? Gumam Citra sambil meraih ponsel tersebut yang sudah dalam keadaan mati. Diki pun menghampiri Citra yang tengah termangu melihat beberapa benda yang berada di kamar itu. Nah kan benar, ini ponsel Adnan ada di tempat ini, dan apa ini? Ucap Diki yang juga terheran melihat sebuah piyama wanita serta beberapa barang-barang wanita seperti lipstik dan pakaian dalam. Apa jangan-jangan Adnan telah? Ucapan Diki terpotong. Tidak, Mas Adnan gak mungkin melakukan hal itu, sanggah Citra yang mulai memahami arah pikiran Diki. Tapi buktinya udah jelas, Citra, ada ponsel Adnan dan pakaian wanita di kamar ini, apalagi kalau bukan. Gak mungkin. Kalau memang begitu, kenapa Mas Adnan dan perempuan itu gak ada di tempat ini? Dan apa yang dikatakan sama satpam di depan itu gak sama dengan apa yang kita lihat sekarang ini, ujar Citra. Bisa aja, Adnan menyelinap masuk ke villa ini, atau dia menyuap satpam di depan agar tidak mengatakan hal yang sebenarnya, timpal Diki. Aku gak percaya itu semua. Sahut Citra yang langsung bergegas keluar dari kamar itu. Citra, panggil Diki, namun gadis itu tak menggubrisnya lagi dan terus berjalan ke arah luar. Tak lama kemudian, ponsel Citra pun berdering, menandakan adanya panggilan suara yang masuk. Dengan segera ia menerima panggilan telepon tersebut yang tak lain adalah Hendro. Iya Pak, sahut Citra dalam sambungan teleponnya. Gimana, kamu sudah mendapat kabar dari Adnan? Tanya Hendro di seberang panggilan teleponnya. Belum Pak, sahut Citra dengan nada suaranya yang begitu lemas. Ya ampun, kemana ya si Adnan? Kalian sudah lapor polisi belum? Tanya Hendro. Belum juga, Pak, ucap Citra. Lo kok belum sih? Ya udah Papa sama Mamah mau ke rumah Pak Imron, setelah itu kami akan segera menghubungi polisi, ujar Hendro seraya memutuskan sambungan teleponnya. Citra semakin resah. Tak memiliki waktu banyak untuk memikirkan kejanggalan yang baru ia temukan, rasanya ia tak ingin berlama-lama berada di villa itu, baginya saat ini yang terpenting adalah mencari keberadaan Adnan, kekasihnya. Diki, aku mau pulang sekarang juga. Ini bukan waktunya kita bersantai-santai, Mas Adnan hilang, kita harus mencarinya, ucap Citra sambil beranjak dari sofanya. Citra, tunggu, panggil Diki sambil meraih lengan gadis itu, membuat posisi mereka saat ini saling berhadapan.
Aku udah pesan makanan lo, setidaknya kita makan dulu, setelah itu kita pulang, ucap Diki. Gak bisa Diki, aku gak bisa enak-enakan makan, sedangkan aku gak tahu gimana keadaan calon suami aku sekarang ini, timpal Citra seraya menghentakkan cengkraman tangan Diki. Diki mendengus kesal sambil memutar bola matanya dengan malas, ia pun tak bisa berbuat apa-apa selain menuruti apa yang diinginkan oleh gadis itu.